Selamat datang di Novel Raider, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 421, Satu Reruntuhan Terakhir. Kebisingan dan kekacauan pertempuran memenuhi indera saya ketika saya mengamati setiap rekan dengan cermat. Jeritan kesakitan meletus dari gerombolan monster yang berlarian, sementara Bo menyuarakan amukan pertempurannya dalam raungan yang mengguncang platform ini. Micha dan Lyra saling berteriak saat mereka bekerja bersama untuk menahan serangan. Meskipun Ellie cenderung pendiam, dia justru yang paling berisik. 3 ledakan mengguncang platform kecil ketika Ellie melompat mundur, menjauh dari cakaran sabit monster berlengan 3. Penyerangnya, beserta 3 manifestasi aneh lainnya yang baru setengah melangkah ke peron, menghilang dalam kilatan cahaya putih. Saat cahaya meredup, Bo muncul di antara dirinya dan sumber ledakan. Semua terjadi begitu cepat sehingga saya harus memutar ulang peristiwa itu dalam pikiran, kali ini lebih lambat dan dengan cermat. Saat ia mengelak ke dalam, menjauh dari tepi, ia telah menjatuhkan 3 bola mana yang bersinar lembut. Dengan cepat, ia menyelipkan gulungan dan mengirimkan gelombang mana melalui sambungan ke bola-bola tersebut, yang meledak satu persatu. Kekuatan yang terkandung cukup untuk membersihkan sudut platform musuh itu. Tidak lama kemudian, ia mengirimkan riak mana ke udara yang menjalar kepada Bo. Saya mengenali hal itu sebagai sinyal perintah untuk berteleportasi. Seperti yang dikatakan Micha, mengandalkan ledakan emosi untuk memicu teleportasi beruang penjaga bukanlah strategi efektif, sehingga Ellie telah melatih kendalinya selama beberapa putaran terakhir. Atas perintah itu, Bo menghilang dari belakangnya dan muncul kembali di depannya, melindunginya dari beberapa serangan. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Namun, Ellie tidak sempat menarik napas, karena setiap monster yang kami bunuh segera digantikan oleh yang lain dalam siklus sulap dan kehancuran tanpa akhir. Palu besar Micha berputar dengan keanggunan bagai pemutar tongkat, menabrak sekelompok musuh sekaligus. Saya bisa merasakan gaya gravitasi palu itu bahkan dari seberang platform, ketika palu menarik monster ke arahnya hanya untuk kemudian menghancurkan mereka dalam sekejap. Dengan Real Mert aktif, saya dapat melihat dan merasakan tindakan penyeimbangan penggunaan mana yang cermat, sementara Micha terlibat aktif dalam rotasi mana dan memastikan efisiensi setiap mantranya. Walaupun rotasi mana memainkan peran penting dalam memecahkan ikatan intinya, latihan dan pemanfaatannya masih terasa sulit. Namun semua pertempuran ini telah membuktikan bahwa zona tersebut adalah tempat latihan yang sempurna. Hanya dalam waktu singkat kami berlatih di sini, kemampuan untuk menghemat mana Micha telah meningkat beberapa kali lipat. Perisai angin hampa muncul dan menghilang dalam kilatan bagai petir hitam, menangkal setiap ancaman yang mendekat, mulai dari paku batu, panah mana, hingga pukulan palu. Sebagai punggawa, Lyra tidak dilatih dalam peran khusus seperti prajurit pada umumnya, melainkan merupakan perisai alami. Kemampuannya memerlukan waktu untuk muncul, namun saya semakin jelas melihat keberhasilannya seiring peningkatan kerja sama tim. Ia pun tidak membatasi dirinya hanya pada mantra pertahanan, sabit yang digunakannya memotong mana bertipe udara dan semburan kekuatan sonik terbang keluar dengan urutan yang begitu cepat. Tampak seolah-olah ia hampir tidak membidik, namun setiap serangan selalu tepat mengenai sasaran. Regis melesat bolak-balik melintasi peron, bagaikan baji yang mengemudi melalui setiap simpul monster mana yang bertahan lebih dari beberapa detik. Seperti saya, ia menahan kekuatan penuhnya. Ia bertindak sebagai pengaman, menjaga agar yang lain tidak kewalahan di garis depan, sementara saya mengamati perkembangan pertempuran. Ketika saya melihat seekor serigala bayangan berkeliaran di luar lengkungan palu Micha, tiba-tiba ia berputar, mengibaskan ekornya seperti cambuk. Nyala api surainya menyebar di sepanjang punggungnya hingga ke ekor bagai obor, dan semburan api eterik memotong 2 monster yang melompat mendekati Bo, membuat mereka terkapar. Bo kemudian menyerang, mencabik-cabik mereka. Dan mereka bilang kamu tidak bisa mengajari anjing tua trik baru, pikirku, merasakan kekaguman yang tiba-tiba. Ada cara untuk pergi, atau setidaknya berubah menjadi naga serigala bersayap yang menghembuskan kehancuran, dan itu berguna. Kita pasti melakukan sesuatu dengan benar, gerutu Micha sambil melepaskan semburan pecahan batu dari palunya, menebas beberapa monster sebelum Lyra menyelesaikan mereka dengan ledakan sonik lembut, untuk sejenak membersihkan platform musuh.
Saya menggeleng, menyadari kebenaran kata-katanya. Perhatikan saja. Saat saya berbicara, makhluk mengerikan dengan kerangka sayap yang menyerupai lengan muncul di atas kami, mencebur ke arahnya bak kelelawar raksasa. Saya menunggu hingga monster itu hampir mengenai saya. Lalu serangan saya pun datang, tinju saya menyambung, dan dada monster itu pun pecah, meninggalkan lubang menganga sepanjang tubuhnya. Anggota tubuh yang panjang dan keriput retak bagai tongkat kering sebelum akhirnya larut menjadi ketiadaan. Saya meringis, menggoyangkan lengan yang masih terasa sakit dari ujung jari hingga bahu. Menyadari keheningan yang tiba-tiba menyelimuti peron, saya menengadah dan melihat rekan-rekan memandangku dengan kebingungan dan keterkejutan. "Apakah kamu menangkap apa yang terjadi?" tanya Lyra kepada Micha. "Tidak, dan aku bahkan tidak berkedip," ejek Micha, matanya menelusuri dari tangan ke wajahku. "Apa di neraka batu cair itu?" "Sesuatu yang sedang saya kerjakan." "Hanya sebuah ide," jawab saya, ketika tiba-tiba gelombang kengerian baru menyerbu peron. Ellie, dengan mata elangnya yang tajam menatap kehampaan, berlari melewati saya. Ia menanam serangkaian objek mana berbentuk cakram saat berjongkok di antara cakaran monster yang baru muncul. Ketika seseorang jatuh ke arahnya dari atas, Bo berteleportasi di sampingnya, menjatuhkan lawan sambil menangkap benda itu dari udara. Rahangnya menutupi wajah lawan, yang segera larut menjadi kehampaan. Sesaat kemudian, Bo berteleportasi lagi, berpindah hanya beberapa langkah, dan semua cakram mana yang ditanam Ellie meledak satu demi satu. Potongan monster beterbangan ke segala arah sebelum menghilang. Saya mengamati penampilan mereka beberapa menit lagi dan semakin yakin bahwa zona ini telah memberikan tantangan yang tepat. "Kurasa sudah cukup," ujar saya dengan tegas. "Sudah waktunya untuk melanjutkan." Keringat menetes dari hidung Ellie saat ia mengangguk setuju. Tanpa membuang waktu, kami segera beralih ke prosedur pindah antar platform yang telah kami latih dengan baik. Butuh beberapa menit, namun ketegangan perlahan mereda. Ellie dan saya bekerja sama dengan lancar, setelah proses pertukaran yang telah diasah sedemikian rupa. Belajar menggunakan pedang yang terikat terasa seperti mencoba belajar menulis kaligrafi dengan tangan kosong. Saya belum yakin seberapa bergunanya di luar zona ini, tetapi keterampilan itu terbukti penting untuk membersihkan area. Saya tetap berada di peron saat Ellie dan Bo melewati pintu, fokus hanya pada saya dan gelombang monster yang tak kunjung berhenti menyerang. Cakaran mereka menggores armor peninggalan, menggertakkan gigi, dan sesekali ekor berduri menusuk seperti tombak. Tetapi mereka tidak mampu menyentuh saya saat saya bergerak lincah di antara serangan, membalas dengan tinju, tendangan, dan serangan menggunakan pisau, selalu menghadapi badai monster itu. Semua itu seolah menjadi meditasi, ada kedamaian tersendiri setelah segala kekacauan yang terjadi. Saya melatih teknik baru beberapa kali lagi, meskipun setiap serangan membuat tubuh sejenak tertegun dan membuat saya rentan terhadap serangan monster lain. Namun, itulah dasar dari latihan kami. Gelombang serangan monster tidak pernah berhenti, tetapi setelah 1 atau 2 menit, saya merasa cukup. Dengan mengaktifkan burst step, saya melangkah ke pintu dan menarik diri masuk melalui Aether, fokus pada platform terakhir, dan mulai melangkah. Kelopak mata saya terasa berat seperti timah saat berjuang terbuka. Saya sulit melihat sekeliling, penglihatan buram seperti mengantuk. Berkali-kali saya berkedip untuk menghapus kegelapan itu. Suara erangan terdengar dari dekat, membuat saya bergeser ke samping. Ujung hidung saya menyentuh sesuatu yang lembut, dan pandangan yang mulai kembali menjadi kabur. Nafas hangat bertiup di wajah saya, sehingga saya mundur sedikit sambil mencoba merasakan kondisi tubuh. Micha terbaring di samping saya, begitu dekat hingga hidung kami hampir bersentuhan ketika saya menoleh. Ia tersenyum tipis sambil mengangkat alis. "Aku selalu tahu kamu akan mencoba sesuatu seperti ini suatu hari nanti." Saya merasa memerah dan mencoba untuk duduk, namun gerakan mendadak membuat kepala saya berputar. Saya harus menutup mata sejenak. "Ada apa dengan tubuhku?" Aku lapar," ujar Ellie dari sebelah. "Berapa lama kita di sini?" Rasanya perutku sudah setengah memakan aku. Bo pun menggeram pelan, jelas menunjukkan bahwa ia juga merasa demikian. Setelah demam vertigo mereda, saya membuka mata kembali dan berdiri. Micha pun telah bangun, sedangkan Lyra meringkuk di sisi lain Micha, memeluk kepalanya dengan wajah tersembunyi di balik tirai rambut merah menyala. Ellie merangkak mendekati Bo, menyandarkan wajahnya pada bulu tebalnya.
Kami berada di lorong pendek dengan langit-langit rendah, dinding putih polos tanpa hiasan, kecuali serangkaian persegi panjang hitam yang menyerupai pintu yang pernah kami gunakan untuk menavigasi zona sebelumnya. Tubuh kami tergeletak di atas lantai batu, sementara pikiran kami tampak terperangkap. Apakah semua orang baik-baik saja? Ada efek samping lain? Mati berulang kali, tanyaku dengan nada ragu, sengaja tidak menyebut kata terakhir dengan lantang. Kepalaku rasanya akan pecah seperti telur dan melahirkan sesuatu yang mengerikan, gumam Lira dari balik rambut dan lengannya. Sekarang, apakah ini karena terinfeksi? Ujar Micha sambil mengernyit, salah satu hal buruk itu pasti akan merangkak keluar dari otaknya. Kita harus segera menurunkannya sebelum. Lira segera duduk kembali, memandang Micha dengan tatapan tajam. Tidak perlu, terima kasih. Saya yakin hanya dehidrasi. Kemudian, saya mendekati salah satu pintu. Permukaannya halus dan cukup reflektif sehingga saya hanya melihat bayangan diri dalam cermin, namun saya tidak merasakan apapun, baik secara fisik maupun melalui Realm Heart, manapun yang ada di dalamnya. Saat saya menekan permukaan pintu, terasa dingin dan halus namun tidak bereaksi. Saya mengangkat bahu dan berpaling, mencari portal keluar zona itu. Di ujung lorong, sebuah lengkungan hitam kontras dengan batu putih polos. Awalnya tidak tampak adanya portal dalam lengkungan itu, namun ketika saya melangkah mendekat, udara tampak terdistorsi, dan sebuah portal buram berminyak pun muncul. Bangunkan tubuhmu. Makan, minum, bisikku kepada yang lain. Setelah kehancuran terakhir itu, aku tidak yakin apa yang akan kita temukan selanjutnya. Rekan-rekan tidak perlu mendengar pesan itu dua kali, karena mereka semua merasa kelaparan dan haus. Hanya terdengar obrolan pelan saat mereka mengeluarkan ransum, diselingi suara kunyahan rakus, dan sesekali gemertak persendian, saat mereka menyantap makanan perjalanan yang cukup padat. Sementara itu, saya membiarkan pikiran saya berputar, merenungkan apa yang mungkin menanti di reruntuhan jin keempat. Rasanya membuat frustrasi karena saya hanya bisa berharap bahwa batu kunci terakhir itu masih ada, dengan pelindung jinnya yang masih aktif. Menurutmu, wawasan apa yang terkandung dalam batu kunci keempat, renung Regis, mengambang di sekitar inti pikiran saya. Mari kita lihat. Requiem Aroa adalah Aifum, kemampuan untuk mengembalikan kerusakan waktu pada suatu objek. Dan Realm Heart memungkinkan kita melihat partikel mana, yang membantu memahami cara kerja mana, dan juga Aether. Jadi, apa hubungannya? Saya mengangkat bahu sambil merenggangkan leher, mencoba melawan kekakuan otot. Jujur saja, saya belum memahami bagaimana kedua konsep itu saling terkait atau bagaimana salah satunya bisa mengungkapkan pemahaman tentang takdir. Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu di Relic Tombs mengikuti pesan Sylvia, namun jawabannya masih samar. Ketika teman-teman selesai makan, satu persatu mereka bergabung di depan portal. Lira adalah yang pertama. Saat saya memandangnya dengan penasaran, ia mengangkat tangan dengan sikap waspada. Aku baik-baik saja. Mungkin saya sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti ini, bahkan di tengah perang, meskipun otak saya tidak dipenuhi monster. Ia pun melirik Micha dengan pandangan kecewa, sementara Micha menyimpan sisa makanannya ke dalam cincin dimensinya. Bukan begitu, kamu tahu, ujar Micha dengan senyum sinis sambil bersenandung pelan. Saya menarik kompas dan menggunakannya untuk menetapkan tujuan portal, memastikan tidak ada teman yang tersasar ke Relic Tomb secara acak. Kemudian, dengan napas dalam, saya melangkah maju. Berharap melangkah dari satu lorong putih ke lorong berikutnya, ketika saya memasuki bagian luar runtuhan keempat, saya mendapati diri bingung, berdiri di tengah tumpukan puing yang runtuh dan hangus. Saya hampir tidak sempat mencerna pemandangan itu sebelum Lira dan kemudian Ellie muncul di sekitar saya. Dalam sekejap, kami berkumpul di ruangan kecil yang relatif bersih di ujung lorong kosong. Di depan kami, tumpukan batu yang jatuh menghalangi jalan. Sepertinya ini bukan reruntuhan terakhir, ujar Ellie pelan. Apakah itu, bekas cakaran, pikir Regis, menarik perhatian saya pada sebuah puing besar. Saya menggerakkan jari-jari di sepanjang 3 garis yang tercetak jauh ke dalam batu, menyeka noda abu untuk memperlihatkan warna putih di bawahnya. Mendongak, saya melihat sebuah artefak pencahayaan yang familiar dan steril. Kita berada di tempat yang tepat, tetapi tampaknya sudah diserang. Micha mengibaskan tangannya dengan gerakan menebas, dan puing-puing yang menghalangi itu runtuh menjadi pasir yang mengalir cepat melalui retakan di lantai yang hancur.
Pecahan dinding dan langit-langit yang runtuh menampakkan pemandangan aneh di baliknya, batuan dasar padat yang tergores oleh api dan cakaran. Dengan langkah hati-hati, saya menceritakan pengalaman di reruntuhan kedua, yang gagal saat Caara, Regis, dan saya mencapainya. Meskipun apapun yang terjadi di sini tampak sangat berbeda. Menurutmu, apakah naga yang menyerang? Tanya Ellie, menekuk ujung sepatu botnya ke dalam celah lantai yang dalam. Tidak mungkin, sejauh yang saya tahu, jawab saya, sambil menjelaskan bahwa Asura tidak dapat memasuki relik Tombs. Tak lama kemudian, sihir aula menyergap kami dan menyeret kami ke depan. Lorong runtuh menghilang, dan kami mendapati diri berdiri di ruang kosong di depan pintu kristal yang hancur. Pecahan kristal hitam berserakan di sekeliling ruangan, berderak di bawah langkah kami. Yang tersisa dari pintu itu hanyalah kekacauan tidak teratur dengan tepi bergerigi, dihiasi kumpulan kristal yang menusuk dari permukaan hitam halus. Setiap beberapa detik, kristal-kristal itu berdenyut, mengirimkan riak kecil layaknya detak jantung. Itu tidak bagus, gumam saya. Saya mendekat dan menekan tangan ke portal. Sebelumnya, kristal selalu bergeser agar saya bisa lewat. Kini, mereka terasa kaku dan tidak tergoyahkan. Tajam. Berbahaya. Godrune untuk Aroes Requiem membakar emas saat saya mengalirkan Aether, dan butiran Aefu mengalir di kulit saya, tumpah ke dalam struktur kristal yang cacat. Semakin banyak yang mengalir, memenuhi setiap sudut, lalu menyebar dari pintu untuk menyentuh setiap kristal yang sempat terlepas dari portal. Seolah waktu berbalik, pecahan-pecahan itu melompat dari lantai dan kembali terbang ke portal. Permukaan yang sebelumnya kasar pun menjadi halus. Dengan gerakan cairan yang kembali mengisi bangunan, saya mendorongnya, seperti yang pernah dilakukan portal sebelumnya, hingga kristal-kristal itu bergulir mulus, membuka jalan bagi saya. Saya menoleh ke belakang, rekan-rekan memandangi saya dengan kekaguman yang samar. Ikuti saya. Jangan berlama-lama, kata saya, lalu saya menyelusup ke dalam portal. Dengan langkah hati-hati, saya menceritakan pengalaman di reruntuhan kedua, yang gagal saat Caara, Regis, dan saya mencapainya, meskipun apapun yang terjadi di sini tampak sangat berbeda. Menurutmu, apakah naga yang menyerang? Tanya Ellie, menekuk ujung sepatu botnya ke dalam celah lantai yang dalam. Tidak mungkin, sejauh yang saya tahu, jawab saya, sambil menjelaskan bahwa Asura tidak dapat memasuki relik Tombs. Tak lama kemudian, sihir aula menyergap kami dan menyeret kami ke depan. Lorong runtuh menghilang, dan kami mendapati diri berdiri di ruang kosong di depan pintu kristal yang hancur. Pecahan kristal hitam berserakan di sekeliling ruangan, berderak di bawah langkah kami. Yang tersisa dari pintu itu hanyalah kekacauan tidak teratur dengan tepi bergerigi, dihiasi kumpulan kristal yang menusuk dari permukaan hitam halus. Setiap beberapa detik, kristal-kristal itu berdenyut, mengirimkan riak kecil layaknya detak jantung. Itu tidak bagus, gumam saya. Saya mendekat dan menekan tangan ke portal. Sebelumnya, kristal selalu bergeser agar saya bisa lewat. Kini, mereka terasa kaku dan tidak tergoyahkan. Tajam. Berbahaya. Godrune untuk Aroes Requiem membakar emas saat saya mengalirkan Aether, dan butiran Aefu mengalir di kulit saya, tumpah ke dalam struktur kristal yang cacat. Semakin banyak yang mengalir, memenuhi setiap sudut, lalu menyebar dari pintu untuk menyentuh setiap kristal yang sempat terlepas dari portal. Seolah waktu berbalik, pecahan-pecahan itu melompat dari lantai dan kembali terbang ke portal. Permukaan yang sebelumnya kasar pun menjadi halus. Dengan gerakan cairan yang kembali mengisi bangunan, saya mendorongnya, seperti yang pernah dilakukan portal sebelumnya, hingga kristal-kristal itu bergulir mulus, membuka jalan bagi saya. Saya menoleh ke belakang, rekan-rekan memandangi saya dengan kekaguman yang samar. Ikuti saya. Jangan berlama-lama, kata saya, lalu saya menyelusup ke dalam portal. Meskipun ketakutan akan sihir yang mungkin telah rusak karena kehancuran di luar, jalan saya tetap mulus. Tak lama kemudian, saya kembali terkejut oleh lingkungan baru di sekitar saya. Dinding, lantai, dan langit-langit yang halus menggambarkan bayangan longgar sebuah ruangan dengan garis putih berkabut. Di balik ruang imaterial itu terdapat struktur yang menjadi tumpuan, sebuah inti pusat dengan kristal eterik melayang di atasnya, dikelilingi oleh cincin-cincin yang berorbit dan berdengung dengan sihir yang kuat. Saya mengikuti gerakannya dan terlepas dari napas panjang yang tak saya sadari telah tertahan. Berhasil, bisik saya pada diri sendiri, merasakan ketegangan di pundak dan belakang mata perlahan menghilang. Satu persatu, yang lain muncul.
Setelah portal menghilang bersama Micha yang berada di belakang, saya menyalurkan ether ke dalam kepalan tangan. Cangkang imaterial ruang itu pun memudar, bagai awan yang tersapu angin kencang, meninggalkan kami berdiri di atas batu bata padat. Lira pun mengerang kesal, dan saya mendengar suara busur Eli berderak saat ia mengencangkan tali. Micha mendekati cincin yang berputar, mengangkat tangan dan menutup matanya. Senyum ingin tahu dan sedikit geli menghiasi wajahnya. Itu, bernyanyi. Namun, perhatian saya tertuju pada hal lain. Sebuah kehadiran eterik yang kuat bergerak hati-hati di ruang itu, berputar di sekitar kami. Ia menghindari pendekat terlalu dekat, dan ketika salah satu teman bergerak, ia mengubah jalur untuk menjaga jarak. Saya mengawasinya dari sudut mata, siap menyulap senjata jika perilakunya berubah. Jadi, bagaimana sekarang? Tanya Eli sambil menggeser jari di salah satu dinding batu yang runtuh di tepi ruangan. Kami menunggu, jawab saya bingung. Micha dan Lira saling bertukar pandang tegang. Tak lama kemudian, sosok tersembunyi itu tiba dan bergabung dengan kami. Jangan khawatir, ujar saya cepat, mengangkat tangan untuk menghentikan mereka dari menyerang. Saya tahu mereka tidak dapat merusak proyeksi, namun saya khawatir mereka akan mengganggu persidangan. Proyeksi Jin muncul dengan senyum tipis. Kulitnya berwarna lavendel pucat, dan sebagaimana yang pernah saya lihat, tubuhnya dipenuhi mantra di mana-mana kecuali wajah. Kepala bulatnya botak, dengan sehelai rambut putih menjuntai hingga bahu, dan kulit kepalanya pun ditutupi ukiran mantra. Saya menghargai pengekangan Anda, katanya setelah beberapa saat. Menarik, kamu bisa merasakanku, sementara temanmu tidak. Lagi pula, kamu sudah memiliki tanda Jin. Aku bukanlah sisa pertama yang kamu temui. Tidak, jawab saya sambil membungkuk hormat. Saya telah belajar dari 3 sisa lainnya, meskipun salah satunya tidak lagi memiliki batu kunci untuk ditawarkan. Saya berharap Anda juga demikian. Mata ungu Jin itu berkilat dengan cahaya internal, tampak mengecil. Jadi begitulah. Perjalanan Anda sejauh ini aneh dan menyedihkan. Kalau begitu, mari kita tidak berlama-lama dan lanjutkan persidanganmu. Reruntuhan pun berubah menjadi kanvas putih kosong, dan rekan-rekan saya perlahan menghilang. Bahkan Regis, yang biasanya tersembunyi dengan aman dalam pikiran saya, telah pergi. Jin itu kemudian berdiri di depan saya, tangannya dilipat di belakang, dengan postur yang tegas. Anda telah diuji pada indera, reaksi, dan kesadaran. Melalui keadaan yang bahkan sulit saya pahami, Anda pun telah dilatih dalam pertempuran oleh esensi pahit Jin pemberontak. Namun, karena apa yang tampak sebagai kegagalan desain Relic Tombs, kesempatan untuk menguji diri Anda lebih jauh telah diambil dari tangan Anda. Sungguh menyayangkan. Saya hendak memprotes, namun entah mengapa saya menerima kata-kata Jin itu. Maksudmu, ini lebih dari sekadar kehilangan satu batu kunci, bukan? Tapi bagaimana Relic Tombs ini gagal? Apa tujuan dari semua ini? Tanyaku sambil menunjuk ke latar belakang yang kosong. Jin itu hening beberapa saat, kemudian menjawab, ciptaan yang kamu sebut Relic Tombs hanyalah gabungan pengetahuan peradaban kita tentang mana dan Aether. Ini adalah perpustakaan hidup, ensiklopedia multidimensi yang berisi seluruh wawasan yang pernah kita capai. Setiap bab, atau yang kamu sebut zona, dirancang untuk memberikan wawasan tentang beberapa aspek Aether. Meski solusi ini tidak sempurna, hanya dengan cara inilah kami dapat mengajarkan keterampilan ini kepada generasi mendatang. Sebuah perlindungan ketat bagi bangsa pasifis, saya menambahkan, teringat akan kematian rekan-rekan saya yang terjadi berulang kali. Jika tempat ini dimaksudkan sebagai perpustakaan, mengapa harus penuh monster mengerikan? Jin itu menundukkan pandangan sejenak, lalu berkata, sebagian besar Relic Tombs dibangun saat peradaban kita mulai runtuh. Ada kegelapan yang merayap dari alam bawah sadar manusia saat mereka berusaha melindungi pengetahuan ini, karya terbesar dan terakhir kami. Kami Jin dapat melaluinya dengan aman, dan kami tahu bahwa siapapun yang akhirnya mengklaim pengetahuan kami akan menemukan jalannya, atau cukup kuat untuk menembus pertahanannya. Apa dengan orang-orangmu? Saya terdiam, belum sepenuhnya memahami seberapa luas cakupan ingatan terprogram itu. Mereka telah pergi, saya tahu, ujarnya dengan nada sedih, sambil menatapku. Para naga tidak bisa, tidak akan, mengerti. Maka, mereka membakar peradaban kami dalam upaya menjauhkan kita dari dunia. Namun, keturunan Jin yang kuat tetap berdiri di hadapanku, sehingga rencana mereka gagal.
Karena sisa-sisa penjelasan Jin tampaknya lebih lengkap daripada yang lain, saya terus mendesak. Saya telah menyaksikan kekuatan Kezes Indrat secara langsung. Tetapi meskipun pencapaian orang-orangmu begitu banyak, sambil kembali menunjukkan batu tulis kosong yang mengitari kami, saya masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana kalian bisa musnah. Jika pengetahuan kalian sangat penting sehingga diabadikan di tempat ini, mengapa tidak berjuang agar tetap hidup? Jawabannya tidak sederhana atau memuaskan, ujar Jin sambil mendesah. Mungkin percobaan ini akan membantumu memahami, atau mungkin tidak. Kamu harus mengetahui lebih banyak dari yang kamu ketahui saat ini, memiliki wawasan yang jauh lebih mendalam. Fakta bahwa kamu telah berkembang sejauh ini meski memahami sedikit berbicara banyak tentang kamu, Arthur Lewin, namun desain kami sendiri kurang sempurna. Tanpa tahu harus membalas apa, saya terdiam. Jin tersenyum lebih lembut. Tetapi jangan putus asa. Kamu adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga. Itu sudah cukup untuk memberikan harapan pada Jin tua. Namun, aku tidak akan menghalangimu mencapai tujuanmu. Kuatkan dirimu. Uji coba ini tidak seperti apapun yang pernah kamu hadapi di Relik Tom. Mari kita mulai. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End. Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.